saran ya, Mm-mm, mm-mm, kita tinggal di Indonesia, mm-mm. saran saya lebih baik bisnis yang berbasis real aja, bukan digital. Jangan digital ya. Misalnya kayak kripto, jangan. Kripto jangan Pak ya. Nah, kripto jangan. Yang Kalau real aja, yang real aja. Yang kelihatan aja susah, apalagi yang tidak kelihatan. Shalom, sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa, pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Pregado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Gimana, Oke. Ibrahim? Mau Gimana tanya apa? Pak Daud, katanya harga emas lagi turun sedikit. Gimana ini Pak Daud? Emas turun atau naik? Yang jelas 2030 2030. tembus 3.250. 3.250 Pak. 3.250. Tahun berapa Pak Daud? 2000. 2030. Luar biasa ya. Ya, biasa. Biasa ya Pak. Jadi kalau kita lihat suatu nilai uang inflasi, Mm-mm. baik di kerajaan manapun atau republik atau negara Mm-mm. komunis maupun Konoha, itu dilihat dari emas. Dilihat dari emasnya, betul Pak Daud. Karena tidak bisa diintervensi pasar. Hmm. Apa namanya, Ibrahim? Nggak bisa diintervensi sama pasar. Karena apa? Emas itu dunia. Emas itu miliknya dunia ya Pak. Karena kalau kayak sembako itu bisa diintervensi dengan namanya operasi pasar Operasi atau pasar. intervensi, betul? Betul. Nah, kalau US dollar, Mm-mm. nah itu bisa diintervensi dengan apa? Operasi pasar di pasar Ya. modal, intervensi. Oke. Kalau kita mau lihat inflasi itu Mm-mm. di Indonesia, nah itu nilai mata uang itu Mm-mm. bisa dilihat dari mata uang ringgit. Mata uang ringgit ya Pak. Ringgit, Singapura, dan Thailand, baht. Apa tandanya Pak Daud? Jadi kalau kita mau lihat inflasi atau tidaknya di negara Indonesia, negara Mm-mm. kita, Mm-mm. itu inflasinya berapa, Mm-mm. bisa dilihat di ringgit Malaysia, Oh, dolar dolar Singapura, Singapura. atau baht Thailand. Kalau ringgitnya turun, Nah, jadi kita perhatiin aja ya inflasinya gimana gitu. Nah, tetapi itu kan masih ngambang ya. masih ngambang ya Pak. Tapi yang pasti itu emas. Emas itu yang pasti ya. Karena gimana intervensi satu negara, wong itu dunia.
Betul. Betul Jadi Pak Daud. kita bisa ngelihat dari harga emas Mm-mm, di tahun 2020 mm-mm, sama sampai tahun 2025. mm-mm, Nah, itu kelihatan kenaikannya, mm-mm, melemahnya mata uang mm-mm. atau inflasinya itu kelihatan semua. Betul. Karena itu tidak bisa dibohongin Itu nggak bisa dibohongin ya. oleh data apapun di dunia. Oleh data apapun nggak bisa dibohongin Pak ya. Dan emas itu dari tahun 1970 Mm-mm, sampai sekarang mm-mm. kan naik turun sebentar, naik lagi, naik turun sebentar, naik lagi kan gitu terus. Oh, emas naik dari 1970 Pak ya sampai sekarang ya Pak. Kan naik turun naik tapi turun sedikit, naik lagi, turun dikit, naik lagi. Terus sampai 2.300.000 sekarang. Betul? 3.200.000. Betul? Betul Pak Daud. Nanti kan bisa lihat, oh tahun ini Mm-mm. inflasinya di negara Konoha itu berapa. Nah, itu bisa dilihat dari emasnya Hmm, 2025 mm-mm, sampai akhir 2026. mm-mm. Sampai akhir 2026 tahun depan ya Pak. Kita lihatnya akhir tahun. Akhir tahun. Nanti kita lihat 2027 Mm-mm. itu di semester pertama gitu. Oh, semester pertama. Nah, nanti kelihatan, oh inflasinya melemahnya berapa, mata uang kerajaan Mm-mm, atau mm-mm, mm-mm. republik atau negara Konoha itu bisa kelihatan Mm-mm, mm-mm. dari harga emas. Dari harga emas. Gimana? Kalau 2027 perkiraan harga emas berapa Pak Daud? Pokoknya di tahun 2030 tembus Tembus 3.250.000. 2030 ya Pak. Sebentar 5 tahun lagi ya Pak. Iya, gimana Sebentar Ibrahim? lagi luar biasa Pak Daud. Hmm? Luar biasa. Luar biasa gimana Ibrahim? Prediksi Pak Daud ini dipegang oleh banyak orang Pak Daud. Hmm. Pak. Nanti perak itu nanti Mm-mm. di 2035 tembus programnya 150.000. 2035 150.000 per gram. 10 tahun lagi. 10 tahun lagi ya Pak. Hmm. Hmm? Berarti emas dulu Pak Daud ya. Yang kita investasi Pak Hmm. ya. Kalau umur kita di bawah 50 Mm-mm. itu nyimpen perak, investasi perak Investasi kan akan perak. naik berlipat 10 tahun lagi. Heeh. Tapi kalau usia kita di atas 70, nah simpan emas Simpan karena emas. liquid, jangka pendek, Jangka betul? pendek. Betul Pak Daud. Kalau nunggu umur 10 tahun lagi, umur 80 kan jalannya udah susah. Udah susah. Repotnya udah berangkat duluan, betul enggak? Ya, sing nikmati anaknya lagi, betul enggak? Haleluya. Anaknya yang nikmati Pak ya. Gimana Ibrahim? Betul Pak Daud. Betul jadi Hmm? harus ini ya sesuai umur Pak ya. Kalau yang di atas 50 berarti emas. Di bawah 50 berarti perak boleh. Tembaga murni nanti juga naik Tembaga juga Pak ya. 10 tahun lagi karena pergeseran energi ya. Tembaga jadi berapa Pak kira-kira 10 tahun ke depan Pak? Nah, saya belum dapat penglihatan. Oh. Tapi nanti tembaga bisa bisa naik juga Pak ya. Naik berlipat juga. Naik berlipat juga. Oh, tembaga siap-siap ya. Jadi tenang aja. Yang penting kita berdoa, Mm-mm. Tuhan pasti tolong dan selamatkan kita menghadapi resesi ekonomi Ya. yang di depan mata di tahun 2026. Oh, 2026. Apa pesan Pak Daud Pak? 2026 Pak. Tenang aja, hadapi dengan mengalir aja bersama Tuhan. Mengalir. Usaha apa yang bagus Pak untuk 2026 Pak? 2026 itu ya Mm-mm. bisnis yang berhubungan dengan perut udah. Perut, makanan, Iya. berhubungan dengan makanan Pak ya. Heeh. Restoran mungkin begitu Pak.
Pokoknya berhubungan dengan perut makanan. Perut makanan. Oh. Yang tahun 2026 Mm-mm. kita doa juga karena banyak pabrik-pabrik berhubungan dengan padat karya, Mm-mm. banyak mengalami PHK. Oh. Nah, mungkin yang di PHK berarti jual makanan gitu ya. Ya berkebun lah. Kalau Berkebun. semua jualan nanti yang beli siapa? Betul Pak Daud. Jadi ada yang tanam sayur Pak ya, ada yang jualan Pak ya. Mm-mm. Pak, Pokoknya di tahun depan tenang aja. menurut Pak Daud ada bencana alam lagi nggak Pak? Nggak usah dipikir ke situ. Heeh. Yang penting dalam kondisi apapun kita sudah percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong Pak ya. Justru saat ini Mm-mm. saran saya ya saran ya, Mm-mm. Mm-mm. kita tinggal di Indonesia, Mm-mm. saran saya lebih baik bisnis yang berbasis real aja, bukan digital. Jangan digital ya. Misalnya kayak kripto, jangan. Kripto jangan Pak ya. Nah, kripto jangan. Kalau Yang real aja, yang real aja. Yang kelihatan aja susah, apalagi yang tidak kelihatan. Betul? betul Pak Daud. Yang real aja bisa hilang, apalagi yang tidak kelihatan. Berarti kalau beli emas yang betul-betul fisik Pak ya. Kalau emas pun saran saya fisik ya. Jangan digital Pak ya. Saran saya fisik. Mungkin ada yang Pak Betul? Daud lihat mungkin yang enggak fisik nanti ada efek apa gitu mungkin Pak. Kita ngelihat aja kejadian tahun 2025. Mm-mm. Rekening di bank aja ada yang hilang, betul nggak? Oh, oke. Betul? Betul Pak. Jadi takut ini ya. Hmm? Takut hilang juga Pak ya. Mm-mm. Betul? Betul. Hmm? Betul Pak Daud. Udah tenang aja. Percaya pasti Tuhan berikan, Tuhan karyakan untuk hidup kita. Amin. Amin. Yang penting 2026 jangan lupa usaha makanan kata Pak Daud. Yang berhubungan dengan perut pokoknya. Berhubungan dengan perut pokoknya lah. Ya berkebun kan perut juga. Betul. Berarti yang pintar-pintar masak nih harus sudah mulai memikirkan Pak ya. Pokoknya yang berhubungan dengan perut, Berarti utang bank masih nggak boleh Pak? Gimana Pak kalau utang bank? jangan. Yang penting itu kebutuhan primer sekarang ini. Sekarang kebutuhan primer Pak ya. Kebutuhan Tahun primer. depan primer juga. Tetap primer tahun depan. Nanti kira-kira 10 tahun lagi, Mm-mm. nanti 10 tahun ke depan ya, ke atas ya. Mm-mm. 10 tahun ke depan ke atas, nanti akan untuk supaya mengurangi biaya, hemat di material, Mm-mm. nanti banyak tempat-tempat toko atau tempat usaha itu dari model kayak kontainer. Oh. Berapa tahun lagi Pak? 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Nah, nanti dimulai dari sekarang kecil-kecilan dulu. Kecil-kecilan dulu ya. Nggak kelihatan tapi. Hmm. Nah, 10 tahun ke depan, kalau mau mempersiapkan bisnis dari sekarang itu, bikin namanya itu rumah-rumah model kayak kontainer kayak aluminium gitu loh. Oh, oke. Kayak bentuk kontainer gitu Pak ya. Kayak kontainer-kontainer gitu. Itu akan banyak itu di 10 tahun ke depan. Karena apa? Karena bahan baku material mahal. Oh, bahan baku material makin mahal ya. Nah, makanya nanti untuk memulai bisnis itu Mm-mm. menggunakan tanah-tanah kosong, Mm-mm. nah dibikin seperti itu. Kontainer, seperti kontainer gitu ya. Model kayak kontainer-kontainer itu 10 tahun ke depan itu. 10 tahun ke depan. Oke. Mm-mm. Tapi sekarang udah mulai ya, tapi itu masih kecil-kecilan. Masih sedikit ya Pak yang pakai ya. Mm-mm. Karena untuk memulai bisnis ya seseorang merintis. Oh, ini ada banyak informasi nih Pak. Dibilangnya banyak juga yang pakai sekarang. Hmm? Betul Pak, banyaknya pakai kontainer juga ini.
10 tahun ke depan banyak itu nanti. Makin 10 tahun ke depan makin banyak. Oke. Karena untuk mengurangi biaya kos. Betul Pak Daud. Dan nanti bukan hanya kafe, tapi kantor-kantor juga yang simpel-simpel gitu, Oh, kayak gitu ya. keagenan gitu. Agen-agen gitu ya. Heeh. Pakai Itu model kontainer. iya untuk simpel aja, karena bahan material mahal. Bahan materialnya jadi mahal Pak ya. 10 tahun ke depan. Gimana 10 Ibrahim? tahun ke depan luar biasa. Pak Daud sudah bisa lihat 10 tahun ke depan. Jadi kita ada persiapan ini. Kontainer gitu. Pelayanan gereja 10 tahun ke depan bagaimana Pak Daud? Nanti banyak yang online, Online. maka terjadilah namanya gereja tanpa tembok. Oh. Gereja tanpa apa? Tembok Pak Daud. Iya, tanpa batas. Tanpa batas. Itu di 2035 ke atas. Jadi gedung udah ini ya Pak ya, pakai banyak pindah ke online Pak ya. Ya, pokoknya gereja tanpa tembok. Oke. Luar biasa. Ya, jadi kalau gereja harus betul-betul hamba Tuhannya ada karunia khusus, urapan khusus, sehingga berkembang. Karena banyak orang yang akan pindah ke online. Betul Pak Daud. Tanpa tembok. Berarti kita masih tetap ngopi bareng ini masih tetap lanjut terus Pak ya? Iya lanjut terus karena kan online. Tanpa tembok. Tanpa tembok. Luar biasa. Udah 5 tahun loh Pak Daud kita. Iya. Gimana saya ngasih info-info saat ini menurut Luar Ibrahim? biasa. Semua terjadi ini Pak Daud yang Pak Daud sampaikan ini. Luar biasa. Jadi perlu Ibrahim tahu nanti banyak perusahaan dari Jawa Barat, Jabodetabek akan pindah ke Jawa Tengah. Pindah ke Jawa Tengah. Kenapa Pak Daud? Karena untuk masalah UMR dan kenyamanan ya, sehingga banyak yang pindah ke Jawa Tengah. Oh, masalah UMR Pak ya? Terutama nanti yang padat karya. Yang padat karya Pak ya? Gimana Ibrahim? Setuju Pak Daud, luar biasa. Berarti udah harus pikirkan ya yang padat karya ini. Perkebunan, tekstil, semuanya Pak ya? Iya. Gimana Ibrahim? Luar biasa Pak Daud. Oke, kita tanya jawab. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan?
Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi, dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar, dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia, dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi.
tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya, kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini.
Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.